muntah itu ya, sekalipun sedikit itu tetap kalau itu berupa muntah itu memang hukumnya najis. Baik, mari kita lanjutkan kajian ilmu fikihnya dan ya masih dalam bab najis, Pak. Ya, saya masih belum memilih-milih babnya, yang melanjutkan saja selama ini. Ini di bab pertama ini tinggal sedikit lagi mau selesai. Ya, oh ya ini sudah 2 jilid ini, 1 dan 2. Mukhtasar Syarhul Muhadzab yang spesial fikih ya, di dalamnya dengan beberapa pendapat para ulama yang begitu sangat luas ya, dan saya tidak berarti seluruhnya membahas, tetapi saya tidak melengkapnya dari bab ke bab itu ya. Jadi ya di sini dibahas tentang najis. Kita maklum dengan bentuk-bentuknya najis, macam-macamnya najis itu, namun semua berdalil. Kalau kita menganggap barang ini najis, ya ini dalilnya. Ya, kalau misalnya najisnya kencing, kemudian darah, termasuk muntah, ya. Tapi nanti dibahas lagi bagaimana antara manusia dan binatang. Termasuk kalau ada tumpukan debu najis. Kalau di kita kayaknya jarang ya terjadi begini, Pak. Di kampung-kampung itu, atau mungkin di kita mungkin sesekali bisa ketemu, Pak. Ada orang bakar sampah, sampahnya sampah najis, kan berasap itu. Bukan cuma berasap, kalau ada angin kenceng malah debu-debunya terbang. Ya. Wa amma sarjinul bahaimi wa zarqut tuyuri fahuwa kal ghaiti fin najasah. Sama, itu najis itu, Pak. Jadi sarjinul bahaim itu artinya kotoran-kotoran binatang yang kering kemudian itu menyebar itu ya, kotoran-kotoran burung dan sebagainya itu sama, itu fin najasah kal ghait, sama ya. Itu najis juga itu. Makanya kadang-kadang hati-hati di masjid juga itu suka ada burung masuk. Ya kalau kelihatan kucing kadang-kadang tuh pernah, ya Allah itu ujian benar itu bagi pengurus masjid. Buang najisnya di depan, di tengah lagi. Ya, cuma sekarang cara mensucikannya ya kalau dia berilmu ya tidak akan terlalu sulit, nggak terlalu berat, Pak. Nah kalau di karpet ini kan panjang ini kan panjang itu. Nah, kalau najisnya pas di tengah begini, wah ya kalau terus dibasahin semua, Pak, ya basah semua nanti kalau kena najisnya menyebar ke sana. Tidak. Saya pernah melihat orang mencucinya itu pakai bak. Jadi bak yang bundar yang agak besar segini itu, bukan ember yang kecil itu, bukan. Tapi bak itu, baknya namanya ya, yang bundar itu. Jadi diangkat karpetnya, ditaruh bak di bawahnya najis ini yang satu ini sudah dijadikan najis hukmiyah, atau dia udah diambilin, dibersihin, dari dilap, teman lapnya jangan lap jadi ulang lagi yang najis itu, yang najis disucikan lagi, dilap, buang, sucikan, lap lagi, atau mungkin ganti lap lain, atau mungkin sekarang banyak tisu basah apa dan sebagainya itu ya. Dengan wanginya, dengan harumnya itu bisa menghilangkan bau najisnya. Nah, setelah tinggal sedikit supaya tidak nyebar ke sana kemari, baru baknya itu, Pak, bawa karpet yang najis taruh di atasnya itu. Tinggal siramin air, udah. Siram terus, di sabun juga bisa, deterjen bisa. Jadi airnya nggak kemana-mana kan? Iya, nah itu kalau dengan ilmu ya begitu, Pak. Ada lagi, ini karpet digeret ke sana itu, ke tempat panas itu ya. Ya kalau bisa begitu silakan, yakin ya semacam itu boleh saja, banyak cara. Ya cuman berat, Pak. Kalau begitu caranya ya berat. Pengering sekarang udah gampang, nggak usah dijemur tempat panas, dikeringin bisa, ya. Iya sekarang sudah begitu enak, ya.
Jadi kalau ada sarjinul bahaim, zarkit tuyur, itu sama, itu najis itu. Ammal qai'u fahuwa najasun, juga demikian, muntah itu ya, sekalipun sedikit itu tetap kalau itu berupa muntah itu memang hukumnya najis. Ya. Ada lagi yang suka berbeda pendapatnya ini Pak, mohon maaf ini karena bercerita najis ya, orang tidur itu suka, iya apa namanya, ilar gitu ya. Nah itu beda-beda. Di sini pembahasannya inin fasala mutaghayyiran fanajasun wa illa fatahirun. Kalau sudah terpisah dan berubah itu menjadi najis, tapi kalau tidak menjadi suci. Tapi ada lagi ma yasilu minal lahawat fahuwa tahirun, wa minhu ma yasilu minal ma'idati fahuwa najasun bil ijma'. Oh. Ya, jadi di sini pembahasannya begitu, Pak. Jadi ada air liur keluar itu ada yang dari ma'idah, ma'idah itu dari perut, dari tempatnya najis, memang keluarnya dari sana. Ada lagi yang memang dari kepala saja. Nah, kalau yang dari kepala ini dihukumi suci, Pak. Tapi kalau keluar dari sini, ini najis ini. Nah, kalau dari kepala, ya mungkin paling yang pastinya itu orang tidur duduk. Betul tidak? Orang tidur duduk, kadang-kadang ada kan? Iya, Jumatan dengerin khutbah, khotibnya asyik, dia tidur juga asyik juga. Sampai begitu karena dia dalam keadaan duduk, itu nggak najis itu. Kena bajunya, kena sarungnya, kena, nggak masalah. Langsung pakai sholat nggak apa-apa. Tapi kalau tidurnya ya berbaring, apalagi tengkurap, makanya suka ada bacaan di masjid itu dilarang tidur dalam masjid itu karena menjaga najisnya itu, Pak. Kalau di sini najis itu minal ma'idah, karena keluarnya itu dari sini itu, Pak. Saya kurang tahu aslinya, mungkin menurut medis atau seperti apa penelitian, apa benar bisa diteliti seperti itu atau mungkin kalau di kitab ya begitu pembahasannya. Najasun bil ijma'. Ya. Secara najis itu bil ijma', ijma' ulama. Kemudian ada macam-macam najis yang keluar dari farji kita. Ada namanya madhi, itu najis. Ada namanya wadhi, itu najis. Tapi ada lagi namanya, ya kalau baul sudah jelas, kencing. Ada lagi mani. Berarti ada 4 yang keluar dari farji kita ya, dari zakar itu ya. Iya, al-baul, air kencing, ada al-maniyu, mani, kemudian ada al-wadhiyu, ada madhi. Nah, yang suci cuman mani. Air maninya saja yang suci, Pak. Ya kalau air maninya najis berarti kita tercipta dari najis, Pak. Ya, tapi kan luar biasa itu ya, Allah bisa membedakan. Gusti Allah itu bisa membedakan keluarnya dari satu tempat. Sumbernya mungkin beda-beda di dalam itu, Pak. Wa alam ya. Wadi, madhi, baul najis. Tapi mani tidak. Ya. Biasanya kalau madhi sama wadi itu keluarnya itu, Pak, orang capek. Orang lagi capek, diem kadang-kadang meleleh aja sedikit. Ya orang yang punya penyakit begitu ya harus tahu. Ini wadi ini atau ini ya, kalau wadi itu begitu. Keluarnya orang-orang capek. Ya. Kemudian ada lagi madhi. Kalau madhi itu biasanya setelah sekian lama
maksudnya sekian menit, sekian 1 jam kemudian atau berapa setelah keluar air mani itu suka ikut air madhi, atau orang yang tidak tuntas pada saat kencing. Ketika dia sholat, ruku, suka terasa itu, set. Makanya orang kencing itu disunahkan bil natri namanya ya. Nun ta ra. Dia apa namanya? Diurut. Iya, ditarik diurut itu Pak. Disunahkan sambil dehem. Nah, nanti ketika sholat pas ruku terasa keluar, batal, wudunya batal, pakaiannya najis kalau yakin keluar itu. Atau kadang-kadang lagi sujud, pokoknya begitu nekuk kantong kemih kita itu kan ketekan itu, ya kedorong. Nah, itu bisa jadi begitu. Nah, itu bisa memang sisa air kencing atau madhi itu. Sampai kalau dalam Al-Bajuri itu dengan warna-warnanya saja masih dibahas itu. Tapi itu semua najis itu Pak. Yang enggak najis itu cuma air mani saja. Ya, cuma perbedaannya kalau ditanya antara madhi dan mani atau wadhi itu, ya kalau keluar air mani itu ada rasa lezat, ada rasa lezat gitu ya. Kemudian kalau madhi enggak, biasa aja. Itu karena itu sebuah penyakit aja. Ya kekumpul nanti keluar. Mungkin pada saat jalan gitu kadang-kadang capek, pas duduk. Wa amma maniyul adami fatahirun. Ya. Kalau maninya ada Adam itu sudah pasti suci. Karena suatu riwayat hadis itu terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa. Aisyah istri beliau bercerita, kanat tahuttu al-maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aisyah radhiyallahu anha tahu ada bekas sisa mani di salah satu pakaian Nabi, ternyata Nabi memakainya salat. Jadi kan suci kan? Bahkan pernah Nabi SAW itu dilihat kayak menggaruknya gitu, apa namanya Pak? Mengkeruknya gitu. Jadi itu menunjukkan sucinya. Tapi wa amma maniyu ghairul adamiyyi, nah air maninya selain anak Adam, berarti binatang ya. Nah, kalau binatang fafihi salah satu aujuhin, ini ada 3 macam. Ahaduha al-jami'u tahirun illa maniyal kalbi wal khinzir. Semua mani-mani binatang itu suci kecuali maninya anjing dan spermanya anjing dan babi. Nah, itu dengan ada toleransi itu, Pak. Spermanya anjing, babi itu najis itu. Li'annahu kharijun min hayawanin tahirin yukhlaqu minhu mithlu aslihi. Oh, ada lagi, kalau itu memang dari binatang yang suci, yang halal dimakan dagingnya, ya jelas itu spermanya menjadi halal. Fakana tahiran kal baydi wa maniyil adami, itu sama dengan telur dan maninya anak Adam. Al baydi itu artinya telur. Telur itu Pak, ya kalau telur, ya telur itu kan keluarnya dari satu tempat. Ayam misalnya itu, burung dan sebagainya itu telurnya dari satu tempat. Tapi giliran telur suci, giliran satu lagi najis. Sama-sama keluar dari situ ya kan. Nah ini. Ya. Yang kedua, al-jami'u najasun, semuanya najis. Li'annahu min fuduli ta'amil mustahil. Karena itu bagian daripada lebihan makanan-makanan yang berada di tubuh binatang itu. Yang ketiga, ma akala lahmuhu famannihi tahirun kalabanihi. Kalau binatang yang bisa dimakan dagingnya, maninya, spermanya suci seperti susunya.
air susunya ikut suci. Wa ma la yu'kalu lahmuhu famanihi atau famaniyuhu najasun kalabanihi. Jadi kalau sesuatu binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, ya sudah, maninya juga najis, seperti susunya juga najis. Masalahnya zaman sekarang ini Bapak-bapak sudah sekalian, itu hal-hal tidak jelas, buram dan sebagainya itu terjadi terus di sekitar kita ini, Pak. Ya karena memang di negara kita khususnya ini ya, berbeda agama, ya agama satu melarang, agama satu membolehkan, kan begitu. Akhirnya dijual secara umum. Ya kita orang yang tidak boleh jadi tahu, Pak, jadi ketemu gitu ya. Masa itu saya kurang tahu kalau keong itu, Pak. Keong itu ada kan, sate keong. Itu keong itu kalau yang saya pahami itu bukan binatang yang halal dimakan itu. Katanya sih enak banget katanya. Ada yang pernah? Ada yang pernah? Katanya enak bener katanya satenya itu. Sate keong. Iya. Malah ada lagi yang bilang itu jelas najis, bahkan beracun katanya. Enak sih enak, tapi beracun. Beberapa saat kemudian akan beraksi di tubuh manusia, akan merusak, akan mendatangkan penyakit. Ada yang bilang begitu. Iya. Sate keong, masa ular, keripik ular. Allah, ya kalau kulitnya beda, itu kulitnya cuma karena disamak aja itu kan, menjadi suci itu. Tidak, jadi kita memang dianjurkan memilih-milih ya. Jangan gara-gara ada makanan baru pengen tahu nyobain. Hati-hati ketagihan nanti. Ketagihan ama ya. Jadi kalau kita tahu ya nggak usah. Insya Allah kita orang beriman semacam itu. Jadi ini tergantung binatangnya itu suci atau tidak dimakan dagingnya. Berarti ada hewan, ada barang najis itu pegangannya nggak najis, dipegang nggak najis. Kalau anjing itu dipegangnya kan najis itu, khususnya kalau basah. Kalau ini enggak, ini Pak, cuman namanya perbedaan pendapatnya Pak. Saya pernah mendengar bulu kucing itu dinajiskan. Iya, kayaknya sedang viral itu Pak, itu penjelasannya. Enggak, tapi kalau yang saya tahu Nabi SAW mengatakan kucing itu binatang yang memutari rumah-rumah kita. Kita sulit untuk menghindar dari kucing itu. Dia tidak mau hidup di hutan itu walaupun ada kucing hutan. Ya, itu kucing itu biasa semacam itu. Maka tidak sampai jilatannya, air liurnya saja bercampur dengan air, itu saja dianggap tidak najis. Kenapa bulunya jadi najis, Pak? Kalau kita sholat di depan sajadah kita itu suka kucing tiba-tiba tidur, betul? Duduk itu depan sajadah kita, nggak masalah. Itu kucing haram dagingnya dimakan, tapi tidak najis pegangnya. Ya kecuali namanya kucing duduk biasanya suka ngapa itu ngelap pantatnya itu ya, kucingnya biasanya kalau ketemu karpet begini nih, wah langganan itu kucing itu, bicara gitu dah. Ya mungkin dia habis buang airnya barangkali Pak, ketemu karpet yang semacam ini, wah senang banget dia. Nah kalau dia ngelihat jelas semacam itu, ya barangkali ya itu bekasnya itu, khawatir benar kita ada bekas najis itu. Kalau perlu dicium ya, kalau kita tahu itu najis ya jelas itu najis Pak. Kalau najis itu karena ada bendanya, ada najisnya, bukan semata-mata kucingnya. Ya. Jadi kalau begitu air maninya kucing itu ya najis. Kenapa? Karena dagingnya tidak halal dimakan. Kerak misalnya, ya itu kan binatang yang tidak kayak penyu itu, hati-hati Pak. Ada lagi kepiting itu ya, rajungan apa namanya,
Iya. Nah itu lain Pak. Pokoknya yang amfibi, semacam buaya, kura-kura, penyu, apa tadi, keong, itu sebenarnya hidup dalam kodok. Ya. Jadi kita orang Islam ya memang wajib milih-milih, ikhtiar semacam itu. Ya sekarang kita bepergian itu Pak, kan tidak mustahil keliling dunia, ya kan? Tempo hari juga ada kawan itu jalan pergi ke Jepang sana, sampai 20 hari di Jepang itu, wah itu telepon saya itu. Sering gitu kerepotan mencari makanan halal itu. Bingung mencari makanan halal itu. Ya kalau mau katanya ya memang harus masak sendiri, apa namanya, mencari bahan-bahan mentahnya. Misalnya beli telur ayam, yang jelas telur ayam, tapi masaknya sendiri. Kenapa? Kalau dimasak di restoran-restoran, karena bercampurnya tempat masak antara halal dan haram, suci dan najis, ya, iya kan? Yang dimasak telur ayam yang dimasak. Tetapi kalau dimasaknya di penggorengan, sehabis goreng kodok, ya udah najis juga itu telur. Ya kan begitu kan? Nah ini susahnya mencari makanan-makanan. Ya kecuali suatu saat memang darurat, ya namanya darurat. Wa ammad damu fanajasun. Oh, ini waktunya ya, sulit Pak. Udah. Ya mungkin bisa dilanjutkan akan datang Pak. Mungkin cukup sekian. Sudah 1 jam ya. Ada masih beberapa pembahasan yang penting. Seperti binatang-binatang yang halalnya itu harus disembelih terlebih dahulu, dan dengan yang tidak disembelih dengan dalil-dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ditambahkan Pak, mungkin hal lain. Ya. Ya Pak. Oh ya baik Pak. Mari silakan. Ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Allah, baik, Masya Allah. Pertama, sholat sunnah. Oh. Kalau Arafah dan Asyura pasti tanggal. Nah, kalau misalnya ayam maulid itu, apakah boleh digeser tanggalnya? Kan katanya 13, 14, 15. Kalau misalnya 14, 15, 16, apakah boleh? Yang pertama itu. Yang kedua, masalah menuliskan najis wadi dan wadi. Apakah itu cukup dengan air mengalir, dibilas dan kotor lempar di sini pada di celana? Apa harus pakai sabun atau bagaimana? Ya. Dua pertanyaan. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Yang saya pahami yang pertama puasa ya. Puasa di Yaumul Bid Pak ya. Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 itu ya. Bisa digeser apa tidak gitu ya. Ya, sebenarnya Yaumul Bid itu bukan hanya 13, 14, 15. Artinya bid itu putih. Artinya putih di sini terang. Terang di sini maksudnya terang bulan. Ya kalau kita lihat terang bulan ya bukan cuma 13, 14, 15 saja. 16, 17 itu masih. Jadi memang boleh, cuman umum ya bahwasanya hari Yaumul Bid itu 13, 14. Karena tanggal 13 itu sudah mulai terang, sudah mulai bulan itu memutih, sudah mulai membundar, mulai sempurna gitu ya. Sampai tanggal 15 itu Pak. Tetapi namanya orang puasa, andai kata tidak sempat di 13, ya dari 14-nya sampai 16. Nggak sempat lagi di 14, ya dari 15 sampai 17. Masih bisa Pak. Iya, artinya puasa itu sebenarnya puasa itu Pak.
Pokoknya di hari terlarang aja yang nggak boleh. Di hari lain itu semua bisa. Semua bisa. Asal jangan berpendapat seperti sebagian saudara kita. Ibadah yang kita lakukan itu harus ada contoh dan harus ada hadisnya. Nah, kalau ke situ iya. Nggak akan ketemu nanti. Enggak, sebenarnya puasa 1 tahun pun cuman berhenti di hari yang dilarang itu. Hari Syak, Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik, 11, 12, 13. 1 tahun paling cuma 6 hari ini yang dilarang. Di hari lain mana? Yang pasti dilarang itu di sini, Pak. Hari Syak saja kalau terjadi, yakni akhir Sya'ban, awal Ramadan. Itu kalau terjadi Syak, ragu-ragu. Nah, kemudian yang kedua yang dilarang, ada sebab. Wanita haid ada sebab. Betul. Kalau puasanya merusak, nggak boleh. Ada puasa merusak. Kenapa? Ya karena mungkin dia kondisi tubuhnya nggak kuat, dipaksakan puasa, itu dilarang. Puasa terus menerus setiap hari dalam bertahun-tahun sampai kurus, sampai dia ya nggak sehat, itu dilarang. Itu pernah terjadi kepada sahabat Nabi, ditegur sama Nabi. Itu saja Pak. Kalau yang lain-lain puasa semua dibolehkan. Nah, kalau yang disebutkan harinya oleh Nabi itu perintah namanya, itu perintahnya muakkad, itu kuat. Ya Asyura, ya Arafah, ya Syawal. Ya cuman kalau Syawal itu tanggalnya tidak ditentukan, yang penting bulannya ya. Sehingga ya tanggal kapan saja kalau Syawal, yang penting di bulan Syawal. Ya Pak, itu pertama. Jadi geser itu asal jangan merasa nanti Asyura boleh digeser. Nah, saya udah bahas tadi itu sebelumnya itu. Nah, kalau itu nggak bisa. Karena memang tanggalnya ditentukan itu ya. Ada taksis di situ, Pak. Ada kekhususan. Nabi menyebut harinya, tanggalnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua tentang najis wadi madi itu, Pak saudara sekalian, ya cara mensucikannya itu najisnya masih najis mutawassit, Pak. Bukan mughalladhah dan bukan hukmiyah, tapi masih bisa dijadikan najis hukmiyah. Jadi kalau itu misalnya kena pakaian sebelah sini, ya disuciin di sini aja bisa, karena itu kan cuma 1 titik paling ya, atau mungkin sedikit. Itu, cuman begitu aja di situ. Ya diambil sedikit, ya ditarik, ya, kemudian kasih air, udah hilang itu bahannya, barangnya hilang, udah suci. Kan sudah ada aliran itu, kerannya kecil aja, supaya tidak melebar basahnya, itu saja sudah suci, Pak. Mau yang kencing tadi, kalau ketahuan ya, kecuali nggak ketahuan tadi itu ngenain sarung di sebelah mana, ya sudah, sarung sudah jadi seluruhnya, sarung nggak ketahuan di sebelah mananya, Pak. Tapi jelas gitu kan, seperti hati-hati orang kencing berdiri, ada jipratan itu nggak bakal bisa dicari itu. Jipratan kepada ujung celana bawahnya itu, ya, apa cuman bisa sedikit aja dicuci? Ya nggak bisa. Cuci semua itu, Pak. Atau mungkin ya yang kira-kira sudah kena najis itu. Ya, itu ya. Kalau soal pakai sabun apa ya, itu untuk kebersihannya itu bagus-bagus saja. Andai kata air saja itu sudah cukup. Yang penting airnya suci dan mensucikan. Bukan air mustakmal dan bukan air mutanajis, bukan air najis. Ya, baik. Nah ini penting, rahmukumullah. Ya sebenarnya bukan bab mandi saja, bukan seperti yang diterangkan kitab. Najis apa saja, atau mungkin kadang kejadian kita itu macam-macam. Ya, jadi ada orang di kakinya itu berdarah, mungkin karena ada luka lama atau luka baru. Iya, pada saat itu orang kakinya itu tertusuk jarum, kayaknya jarumnya jarum perempuan kerudungan itu, jarum
pentol itu ya, jarum pentol itu Pak, nusuknya. Iya, begitu dicabut, set, ngucur darah. Ya, katanya dibiarkan aja itu darah. Padahal itu di tempat orang sholat. Nah ini apa ini kira-kira demikian ini? Takutnya kurang paham apa benar. Orang yang melihat ya jadi punya kewajiban nanti Pak. Saya pernah itu orang sholat di Masjidil Haram itu ya pakai ihram, kain ihram. Dia nggak sadar kalau dia keluar najis Pak. Itu darah, itu netes ke bawahnya. Saya sholat di belakang dia. Saya ada di belakangnya, netes. Dia terus saja sholat dia. Bukan orang Indonesia. Dan sudah sangat tua begitu. Rupanya laki-laki sih, mungkin dia punya penyakit wasir itu barangkali itu. Itu nggak sadar dia Pak. Ya saya yang ngasih tahu, saya punya rasa wajib. Saya panggil cleaning service-nya itu. Wah di sana sigap bukan main, begitu itu cepat banget itu mensucikannya itu. So, dia akhirnya dibimbing keluar. Akhirnya itu kalau enggak, ya kalau terus membesar darahnya dan saya nggak tahu setelah itu dia keluarnya itu diamankan oleh cleaning service itu. Ada, saya pernah teringat begitu. Jadi hati-hati di mana kita ketemu yang demikian. Ya, atau kadang-kadang sepele karena sedikit. Iya, memang ada najis sedikit dimaaf itu ada, seperti darah nyamuk. Karena tidak mengalir itu sedikit itu dimaaf. Ya. Tapi kalau seperti tadi itu di darah di kaki, kemudian jalan, oh ya banyak juga akhirnya itu. Ya, itu ya diantaranya. Baik, mungkin ada yang lain Pak. Baik Pak, iya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha mengetahui tentang kebenarannya kelompok ini yang mana gitu ya Pak ya. Tetapi ya tinggal kita memahami hadis. Cara memahami bisa jadi terjadi antara satu dengan lainnya itu berbeda. Ya, padahal kalau dia dari hadisnya tidak satu itu Pak. Riwayatnya tidak satu, redaksinya tidak satu. Ma ana alaihi wa ashabi itu suka dilafatkan as-sunnah wal jamaah. Iya. Ahlus sunnati wal jamaah. Padahal maknanya sama. Cuman bahasa hadisnya itu berbeda Pak. Jadi akan terbagi-bagi umat ini terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu. Kulluhum finnar illa wahid. Dari satu saja. Yaitu ma ana alaihi wa ashabi. Yang saya dan sahabatku ada di situ. Gitu kan ya. Ada di kelompok itu Pak. Ya itu maksudnya ahlus sunnah wal jamaah, sunnah Nabi dan termasuk jamaah Nabi. Jamaah ya siapa itu? Ya para sahabat. Jamaah-jamaah yang bersama Nabi akan para sahabat. Sama maknanya berarti Pak. Cuman ini yang dimaksud adalah lebih luas lagi. Ini kadang-kadang suka dimanfaatkan penjelasannya itu hanya kelompok saya ini yang persis seperti Nabi dan sahabat Nabi. Kelompok-kelompok lain itu melenceng. Begitu permasalahannya Pak. Iya kan? Akhirnya mereka merasa ya paling benar jadi begitu. Padahal itu belum tentu itu. Coba yang mana? Ya kalau di Jawa Timur ada seorang ulama alim ketua NU Jawa Timur pada saat itu Kiai Marzuki Mustamar itu, itu sudah membahas NU ini ma ana alaihi wa ashabi. Nabi berada di dalam NU, sahabat berada di dalam NU. Coba apa saja yang dilakukan oleh NU, mana yang tidak berdalil? Itu dilakukan Nabi, itu disabdakan oleh Nabi. Yang mana? Ditantang oleh beliau. Coba, yang mana yang tidak? Mau yasinan, mau tahlilan, mau maulid, mau Isra Mi'raj, mau apa semua. Itu semua Nabi, itu semua sahabat. Begitu Pak. Tinggal orang ini maksudnya kemana ini gitu. Ada lagi yang memang kelompok tertentu, ya mereka tidak mau melakukan kecuali yang dilakukan Nabi, gitu kan? Mereka tidak mau melakukan kecuali yang ada sabda Nabi. Kalau tidak ada, nggak mau. Jadi mereka menganggap kelompok lain itu tidak ada sabdanya. Padahal kelompok itu mengatakan ini ada.
Ini sampai kapanpun tidak akan pernah selesai, Pak. Jadi kalau ada beberapa kelompok itu mengatakan yang satu yang masuk surga, kelompok ini paling merasa benar. 73 golongan kecuali yang satu. Mana? Kelompok ini satunya begitu sama, satu juga merasa begitu, satunya merasa. Misalnya perkataan ahlus sunnah wal jamaah. Itu semua mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, Pak. Muhammadiyah itu ahlus sunnah wal jamaah, kata Muhammadiyah. Ya memang benar, karena orang Muhammadiyah itu yang dilakukan seperti yang dilakukan Nabi, begitu kan? Seperti sabda Nabi. Orang NU sama, apa yang dilakukan itu yang dilakukan Nabi. Kemudian sekarang ini ada saudara kita kaum Salafi, kaum Wahabi. Oh, di sana Wahabi, di kita ini Salafi. Mereka merasa apa yang dilakukan itu adalah yang dilakukan Nabi. Ya sudah, memang ahlus sunnah wal jamaah semua, Pak. Ya kalau begitu, tidak salah kita mengatakan mereka itu semua memang ya kelompok-kelompok yang dibenarkan, jamaah yang dibenarkan, mereka yang ahli surga, benar, Pak. Jadi kita berada di kelompok mana saja, insya Allah masih ahli surga. Sampai di situ begitu, Pak. Selanjutnya, nah ini harus diperhatikan ini, Pak. Kita beribadah, melakukan amal-amal soleh itu yang utama, yang lebih menguntungkan, yang lebih besar pahalanya, yang lebih banyak hadiahnya. Betul tidak? Selagi kita masih mampu. Artinya apa? Mereka tidak mau baca Yasin malam Jumat. Saya rasa memang tidak berarti dosa, Pak. Tapi rugi, pahala baca Yasin malam Jumat nggak dapat. Berarti yang lebih utama yang mana? Yang lebih utama yang mana? Yang lebih banyak pahalanya yang mana? Yang mau baca malam Jumat. Kan ada juga yang menolak, Pak. Betul? Ya, satu. Kalau dalam sholat, kunut dan tidak, dua-duanya benar. Sama-sama ahli surga, mau ikut yang mana saja. Tapi kalau sudah ditanya mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih banyak pahalanya, pasti yang kunut. Masa yang nggak doa dengan doa sama? Jadi mari itu dari kita ini, Pak, yang paling menguntungkan yang mana? Kita semua sudah paham. Ada orang meninggal, mau didoain, mau tidak, mau diyasinin, tahlil atau tidak, sama saja. Insya Allah semua orang itu ahli surga semua itu. Tetapi kalau ditanya yang lebih manfaat, lebih menguntungkan, termasuk kepada yang meninggal, dan ini dalilnya sama-sama hadis. Ya sudah, itu yang kita lakukan, Pak. Begitu seharusnya cara menanamkan kepada generasi kita. Semua itu dikatakan kalau yang tidak ada hadisnya tidak contohin sama Nabi. Sekarang kalau mau seperti itu, Pak, pertanyaannya, apakah semua yang pernah dicontohkan oleh Nabi, apakah semua harus dilakukan? Pasti kalau tanya kepada mereka jawabannya iya, begitu kan? Apa yang dilakukan oleh Nabi harus dilakukan. Nggak bisa, belum tentu, Pak. Ada suatu riwayat Nabi pernah memanggil sahabat lagi sholat. Bukannya pernah saya cerita waktu itu, kalau nggak salah ya, apa masih ada yang ingat bulan yang lalu kalau nggak salah, Pak. Ya. Dalam Al-Quran surah apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ini ayat Qur'annya. Jadi Nabi suatu saat pernah memanggil sahabat sedang sholat. Lagi sholat dipanggil sama Nabi. Sahabat itu diam, nggak jawab, namanya lagi sholat. Ya kita kalau dipanggil terus mau nyaut, kita enggak, Pak. Jadi dia nggak jawab dia. Sampai dipanggil oleh Nabi, panggil lagi oleh Nabi itu nggak jawab. Selesai sholat, nanti dipanggil oleh Nabi. Datang sahabat itu. Ya. Saya baca itu dalam tafsir surah Al-Fatihah itu. Ya. Paling tidak di Ibnu Katsir itu bisa dibuka itu. Ya, Pak. Sahabat ini mendatangi Nabi, iya ya Rasulullah. Ditanya sama Nabi, kenapa kamu saya panggil tidak menjawab? Jawab sahabat itu, saya sedang sholat ya Rasulullah. Nabi tahu kalau dia sholat. Tapi dia jawab, saya sedang sholat ya Rasulullah.
Lalu Nabi membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, kabulkan, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya jika memanggilmu untuk kehidupanmu. Dengan ayat ini, siapa saja yang dipanggil oleh Nabi, mau dalam sholat atau tidak, seharusnya menjawab. Tapi ini hanya berlaku kepada Nabi saja. Apa terus kalau Nabi waktu itu pernah memanggil orang lagi sholat, apa kita melakukan itu bisa? Hah? Apa boleh kita manggil orang sholat, Pak? Orang lagi sholat dipanggil, ayo kita. Apa boleh itu, Pak? Ya nggak boleh, ini kan dilakukan Nabi. Mau ikutan? Nah, katanya semua dilakukan Nabi, dilakukan. Nggak bisa. Jadi ini khusus, tahsis khusus kepada Nabi, itu nggak bisa kita lakukan, Pak. Ada lagi kadang-kadang memang kita tidak mampu melakukan, Pak. Berat kita melakukannya, padahal dilakukan oleh Nabi. Jadi tidak semuanya ya. Jadi nggak boleh kita mengatakan semacam itu. Apa saja yang dilakukan Nabi harus kita lakukan. Oh, nanti mentok dia. Dia mentok, dia nggak bakal bisa, Pak, dia. Yaitu yang pernah saya riwayat. Nabi sholat dengan sahabat 3 orang. Paling muda, lebih tua, paling tua. Nabi menoleh ke belakang. Begitu suruh memulai sholat. Itu di bab siwak. Nabi bertanya pada mereka, adakah di antara kalian yang membawa siwak? Karena pentingnya bersiwak sebelum sholat itu, Pak. Akhirnya yang paling muda bilang, iya ya Rasulullah, saya bawa. Yang 2 lebih tua dan paling tua nggak bawa siwak. Apa kata Nabi? Berikan siwakmu kepada yang paling tua duluan. Tolong digilirkan bertiga. Mau melakukan ini, Pak? Mau melakukan ini, Pak? Nah, itu dilakukan Nabi. Ah? Ya akhirnya yang lebih tua, sok, gantian satunya. Paling muda yang punya belakangan. Coba lihat itu dalam kitab Jawahirul Bukhari. Soal kitabnya kuat, Jawahirul Bukhari yang cerita begitu. Mau melakukan begitu, itu dilakukan Nabi. Sekarang yang disabdakan Nabi, tapi Nabi belum tentu melakukan atau tidak persis seperti yang apa yang kita lakukan. Kalau ada gelas kemasukan lalar, suruh apain kalau mau minum? Suruh celupin, Pak. Baru dibuang, baru minum. Di situ ada obat, ada racun gitu kan ya. Kalau dicelupin jadi obatnya yang bermanfaat. Karena sabda Nabi begitu, boleh kita lakukan. Boleh kita lakukan, Pak. Andai kata mau melakukan, boleh. Tapi terus terang, kalau di gelas itu ada laler hijau gede-gede 3, mau cari air minum lain atau minum itu? Ah? Nah, ini kan dilakukan Nabi ini, Pak. Ada hadisnya itu. Jadi banyak yang demikian, ya Allah. Ya mari kita lihat yang seperti itu bagaimana. Jadi manfaatnya, asas manfaat, asas utama. Lebih besar pahalanya, lebih berguna dalam kehidupan. Itu yang kita pilih. Bukan berarti salah karena tidak ada contoh dari Nabi. Sama sekali tidak demikian. Ya, ya mari kita tanamkan, kita ajarkan agama kita itu semacam itu, Pak. Kalau soal ada orang yang berbeda, jangan terus dicap neraka itu berarti, oh, jangan. Bukan, insya Allah semua ahli surga. Ya adapun surganya berbeda, ini hanya Allah yang tahu. Yang satu surganya lebih nikmat, yang satunya surga juga, cuman kurang nikmat. Yang satu surga juga, cuman di emperannya, gitu kan? Ya kita nggak tahu itu. Iya, hanya Allah yang maha tahu itu. Cuman masih beruntung lah, emperan surga daripada emperan neraka. Baik, mungkin itu ya. Baik, Allah, alhamdulillah. Ini mungkin ya saya cukupkan sekian. Kita doa terlebih dahulu, doa Asyura. Diawali dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah terlebih dahulu.
Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di hari mustajabnya doa, di hari kemenangan kaum muslimin, para nabi pada saat itu, semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita semuanya. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam sehat afiat, bakti, taat, ihsan kepada Allah. Semoga Allah hilangkan sakit dan penyakit kita dan seluruh keluarga kita, dikembalikan kesehatannya dan kekuatannya, enaknya makan, dan Allah berikan keberkahan hidup kita, dimudahkan segala urusan kita, selalu diberikan pertolongan oleh Allah pada saudara kita kaum muslimin muslimat di mana saja berada, dan semoga Allah tabaraka wa taala rizkikan ilmu yang berguna, bermanfaat dalam kehidupan kita dan keluarga kita dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. La malja'a wa la manja minallahi illa ilayh. Subhanallahi 'inda asy-syaf'i wal witr wa 'adada kalimatillahi tammati kulliha. Nas'aluka salamata kullaha birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka qadimun wa hadzal 'amu jadidun qad aqbal wa sanatun jadidatun qad aqbalat. Nas'aluka min khairiha wa na'udzubika min syarriha wa nastaghfika bawataha wa syughlaha. Farzuqna al-asmata minasy syaithanir rajim. Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran bi'uyubina wa muttali'an ala awratina min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina. Yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Allahumma ayishu minna kama ayastahu min rahmatik wa qannithu minna kama qannattahu min afwik wa ba'id bainana wa bainahu kama hullat bainahu wa baina maghfiratik. Innaka qadirun ala dhalik wa antal fa'alu lima turid wa antal fa'alu lima turid. Allahumma ya mufarriju kulli karbin wa ya mukhrija dinnuni yawma ashura wa ya jami'a shamli yaqub yawma ashura wa ya ghafira dhanbi daud yawma ashura wa ya kashifa dhurra ayyub yawma ashura wa ya sami'a da'wati Musa wa Harun wa ya sami'a da'wati Musa wa Harun yawma ashura wa ya khaliqaz zawj ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam habibika wa mustafaka yawma ashura wa ya rahmanad dunya wal akhirah. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah. Min hawaijid dunya wal akhirah wa atil a'marana fi ta'atika wa mahabbatika wa ridha ya arhamar rahimin. Wa ahyina hayatan thayyibah wa ahyi dzurriyyatina hayatan thayyibah wa tawaffana 'alal imani wal islam ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.